Kadang-kadang hidup seperti permainan, entah menang atau kalah, tapi kamu harus memberikan semua upaya yang terbaik. Jangan takut dengan keadaan, tapi takutlah akan hidup sebagai muda-mudi yang tidak bisa apa-apa dan tidak bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Selamat malam masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Utara. Jumpa kembali bersama saya Amalia dan Warna ID dalam acara talk show kesayangan kita semua di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Amalia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan Pilkades atau pemilihan kepala desa serentak tahun 2021. Pelaksanaan Pilkades atau pemilihan kepala desa tahun 2021 merupakan praktek demokrasi di daerah pedesaan yang merupakan aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan hingga dibutuhkannya partisipatif aktif dari masyarakat untuk menentukan pimpinan desa selama 6 tahun ke depan. Pemilihan kepala desa atau Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam pelaksanaannya memilih Pilkades secara luber jurdil atau langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga hal ini dapat diharapkan akan menghadirkan para pemimpin tingkat desa yang memiliki integritas mulia. Dan di Kabupaten Lampung Utara, menurut rencana akan dilaksanakannya Pilkades secara serentak pada bulan November 2021. Dan untuk mengetahui sejauh mana persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Di sini telah hadir dari Kadis PMD Kabupaten Lampung Utara, Bang Abdurrahman SHMM. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang Rahman. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana, Bang, perjalanan dari rumah ke Warna nih, Bang? Lancar aja, Bang? Lancar aja. Alhamdulillah. Dan di sini juga telah hadir pengamat hukum sekaligus akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi yang sudah tidak asing lagi di layar kaca kita, Bang Suwardi SHMH CL. Selamat malam, Bang Su. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Tambah gagah aja Bang Su kayaknya. Baik, tanpa perlu menunggu berlama-lama lagi di sini, Ama langsung aja nih, langsung ke Bang Rahman. Bang, Ama pengen nanya-nanya nih, Bang, tentang wacana pemilihan Pilkades serentak ya, Bang, ya? Tahun 2021 yang katanya sudah ketiga kali ya, Bang, ya? Benar ya nih, Bang? Iya. Bagaimana sih, Bang, persiapannya sejauh ini, Bang? Ya, silakan, Bang Rahman. Ya, terima kasih. Untuk persiapan sepanjang hari ini, Ya. bahwasanya kita sudah sampai tahapan sosialisasi. Sudah tahapan sosialisasi? Sosialisasi, sosialisasi di tingkat kabupaten sudah kita laksanakan dengan menghadirkan camat dan kepala desa. Baik. Kemudian saat ini pada tahapan sosialisasi di tingkat desa. Sudah pada tahapan. Nah, sosialisasi itu langsung kah atau bagaimana ya, Bang? Atau melalui Zoom, Google Meeting atau bagaimana? Ya, sosialisasi langsung. Ya. Tapi semenjak mulai hari ini kita tunda dulu langsungnya karena masih zona merah Lampung Utara, sesuai dengan arahan pimpinan bahwa itu ditunda, bukan ditunda Pilkadesnya, ditunda dulu sosialisasinya. Pada dasarnya sosialisasi memang tingkat desa telah memahami, hampir sudah memahami karena perbuknya sudah sama mereka gitu. Ya, berarti bakal pelaksanaan Pilkades ini bakal berlangsung ya, Bang, ya, walaupun di tengah COVID-19 ini, Bang. Iya, tekad kita tidak ada halang rintangan, Iya. kita doa bersama sehingga pada saatnya nanti kita tidak ada tunda menunda. Ya, rencana kita memang rencana manusia. Itu rencana kita ada tanggal 9 November tahun 2021. Tapi kita tidak tahu halangan alam ya. Iya. Bahwa dengan alam memang tidak ukur dengan manusia. Kalau tekad kita memang tidak, mudah-mudahan tidak ada halangan rintangan. Ya, 9 November itu adalah hari pemilihan Pilkades kita. Tanggal 9 November ya, Bang, ya, tahun 2021. Kira-kira nih, Bang, kecamatan mana saja nih, Bang, yang sudah terintegrasi lah untuk bakal
melaksanakan pilkades secara langsung ini bang, secara serentak maksudnya? Ya, rata-rata para calon kepala desa itu sudah hampir ditutup kan ya. Pada saat sampai dengan saat ini jumlah calon kepala desa itu 428. 428. Tapi memang belum final, karena memang ada 6 desa yang masih kita perpanjang. Karena Kira-kira desa apa aja tuh bang kalau boleh tahu? secara rinci itu di Bukit Kemuning ada 3 desa, kemudian Abung Timur ada 1 desa, kemudian Kota Bumi Utara ada 2 desa yang kita perpanjang karena memang tidak memenuhi kuota. Seperti itu, berarti secara tidak langsung di sini sudah hampir masif ya bang ya penyebaran untuk pilkades serentak ini. Iya, sudah hampir berjalan dengan normal sebenarnya perjalanan saat ini. Ya, tantangannya hanya saja yang zona merah ini. Zona merah Ya, ini. tapi itu sudah 8 kecamatan yang sudah selesai. Ya, tinggal sisanya dari 23 kecamatan itu yang kita tunda sementara. Berarti sisa dari 23 kurang 8 tadi itu ya bang ya. Kira-kira nih bang ya untuk pendanaan nih bang, mau pengen tahu. Kira-kira untuk pendanaan untuk pilkades serentak pada tahun 2021 ini dari mana sih bang? Apakah dari APBD atau dari dana desa sendiri? Ya, dua-duanya. Dua-duanya nih, Bang? Jadi dana APBD kita siapkan adalah untuk mengcover kotak suara, 1 kotak suara, kertas suara, kemudian surat undangan. Kemudian kotak suara yang lebih dari 1 itu diserahkan ke anggaran dana desa. Kalau kemarin pada pemilu kemarin pakai kotak suara kardus, bagaimana nih bang pilkades sekarang nih bang? Apakah pakai kotak suara kardus lagi kah atau? Ya, kita lihat saja nanti. Kira-kira. Ya, model apa? Ya, mudah-mudahan tidak normal. Mudah-mudahan tidak ya sebut yang kita harapkan gitu. Mudah-mudahan ini bisa lebih baik. Ya, kotak suara yang bisa terjamin, terjamin menurut undang-undang, terjamin menurut keamanannya. Berarti untuk kotak suara ya semoga lah, kita sangat berharap sekali aman banget lah kali ini gitu ya bang ya. Insya Allah. Terus bang masih kepo lagi nih, mau pengen tahu nih terkait data pendataan nih bang, apakah diambil dari kecamatan itu sendiri atau mengacu pada BPS nih bang? Itu dari desa, ya. Jadi panitia desa menghimpun data pemilih sementara. Ini belum DPT sekarang, masih data pemilih sementara. Kemudian nanti pada saatnya nanti mungkin ada tahapan-tahapannya, itu akan ditetapkan sebagai DPT. Mungkin bisa dijelaskan nggak bang secara gamblang tahapan-tahapannya saja gitu? Kalau DPS itu kan sudah jelas ya. Kita tidak mau kecolongan gitu ya. Jadi kita tidak mau berdampak di kemudian hari. Sudah target dari pimpinan, kita tidak mau meninggalkan kesan yang tidak baik di kemudian hari. Karena pilkades ini kan kalau masih sekarang belum ada masalah dia. Setelah selesai nanti itu yang rentan sekali permasalahan. Sedikit pun yang akan dikutip. Faktornya adalah, indikatornya adalah KK dan KTP. KK dan KTP. Ya. Kenapa tuh bang? Seringkali terjadi apa dengan KK dan KTP? Iya, karena memang pemilih yang bisa dijadikan DPT itu adalah yang ada KTP dan KK. Penduduk setempat. Penduduk setempat. Ya. Nah jadi misal kalau dia dari daerah lain tapi dia berasal dari penduduk mana? Walaupun Mungkin merantau seperti itu bang. ya, dia merantau tapi kalau punya KK KTP di sana berarti warga desa itu bisa memilih. Bisa memilih ya Ya. bang. Tapi kalau walaupun dia diam di desa itu sudah setahun, kalau tidak ada KTP dan KK tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih. Oke. Kita lanjut nih ke Bang Su. Bang, Amal pengen tahu nih bang terkait landasan atau dasar hukum yang menjadi landasan lah bang untuk pilkades ini. Ada nggak sih bang landasan hukumnya seperti itu? Silakan bang. Iya. Kalau landasan hukum jelas di Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Tidak salah pasal 31 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pilkada itu serentak di seluruh kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Terkait teknis kemudian jadwal dan tahapan-tahapan itu diserahkan ke daerah masing-masing. Nanti diatur dengan perda dan pergub. Nah, itu di Undang-Undang 6 2014. Kemudian nanti ada turunan lagi, ada peraturan pemerintah dari sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang itu, yaitu nomor 47 2015. Kalau tidak salah mohon dikoreksi nih Pak Rahman.
kemudian nanti ada Permendagri, ya, Permendagri itu sudah berapa kali berubah, yang terakhir tahun nomor 72 tahun 2020, karena dia memasukkan terkait dengan COVID, ya, bagaimana teknis pelaksanaan yang dalam keadaan pandemi ini seperti apa, termasuk pembatasan jumlah pemilih di satu TPS mungkin, kemudian terkait dengan metode kampanye dan diatur di Permendagri itu semua. Nah itu secara nasional. Nanti di daerah itu mesti ada perdanya. Nah iya bang, punya aturan tersendiri nggak nih bang di setiap daerah gitu? Iya, di setiap daerah pasti ada aturan sendiri. Di Lampung Utara ada Perda nomor 4 2019. Itu yang terbaru, mungkin sudah ada berapa kali perubahan tentang itu yang terakhir yang terbaru ya, tentang pencalonan, pengangkatan, perberhentian dan sumpah pengangkatan kepala desa lah intinya ya. Perda itu. Kemudian nanti di Perda itu kan ada teknisnya lagi, pelaksanaannya ada Perbu, ada Bupati, ada nomor 44 41 ya? 44 ya tahun 2021 ya. Nah ini diperbarui juga mungkin karena terkait dengan COVID juga, karena kan sudah 3 kali pilkades serentak tadi kata Pak Kadis. Berarti yang terakhir perbubnya ini yang 44 2021. Nah saya kira itu landasan hukumnya ya. Iya. Bang, kan kamu sempat membaca nih bang, kalau beberapa waktu lalu MK atau Mahkamah Konstitusi itu sempat membatalkan bahwasannya calon kepala desa itu harus berdomisili ya bang ya? Iya. Harus berdomisili di desa tersebut. Iya. Nah kira-kira nih bang, Amal pengen tahu nih, mungkin masyarakat juga pengen tahu, kira-kira apa sih bang alasan mengapa Mahkamah Konstitusi itu membatalkan hal tersebut itu bang? Iya, di dalam Undang-Undang Desa itu memang sempat ada persyaratan seorang calon kepala desa itu mesti berdomisili pada saat mendaftar. Dia mesti berdomisili di daerah atau di desa itu minimal 1 tahun. Nah ternyata ada dari APSI kalau tidak salah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka minta untuk dibatalkan karena itu bersifat diskriminasi lah. Kenapa gitu bang? Iya, karena yang pertama mungkin bertentangan dengan UUD 45 ya, karena di pasal 28C itu dia menyatakan bahwa setiap warga negara atau setiap orang itu berhak untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara. Artinya kan tidak dibatasi dia tinggal di mana. Nah, oleh MK itu dibatalkan sehingga siapapun dan dia tinggal dimanapun boleh mencalonkan diri di desa tersebut. Tapi yang diutamakan itu misalnya dia tadinya pernah tinggal di desa itu ataupun di desa itu kemudian merantau ke daerah lain, kemudian dia karena ingin membangun desa itu kembali, ya maka dia balik mencalonkan desa boleh, walaupun dia tidak ber-KTP atau ber-KK di desa itu ya. Jadi boleh saja. Kemudian pertimbangan kedua, mereka mencontoh misalnya pilkada. Pilkada itu kan tidak harus orang yang tinggal di kabupaten itu atau berdomisili kabupaten itu yang bisa mencalonkan diri, tapi sepanjang dia memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia, kemudian umurnya cukup dan berkelakuan baik, maka dia bisa mencalonkan diri di daerah mana saja atau di provinsi mana saja di seluruh Indonesia. Nah saya kira itu landasan kenapa dibatalkan oleh MK, sehingga kita punya hak sama untuk mencalonkan diri di desa masing-masing. Di desa mana saja? Desa mana saja. Misal bang, kalau kita mencalonkan diri, kita kan dari Lampung nih bang, mencalonkan diri di luar Lampung bisa gitu bang? Bisa, boleh, nggak ada halangannya. Tapi biasanya kan diutamakan yang itu tadi, ya, dia pernah tinggal di desa itu atau warga atau lahir di desa itu, kemudian merantau berapa puluh tahun. Nah setelah berhasil dia pengen balik ke desa untuk membangun desanya. Ya diutamakan itu, boleh dia mencalonkan menjadi kepala desa. Tapi kalaupun ada yang dari luar lah desa itu dan belum pernah tinggal di desa itu nggak apa-apa, karena tidak ada halangannya. Ya. Akankah nih bang, yang biasanya nih bang, kalau dalam setiap pemilihan ataupun pemilihan apapun itu ada yang namanya politik uang seperti itu bang. Iya. Kira-kira bagaimana bang menurut abang terkait hal ini? Ya, money politik saya pikir di pelaksanaan pemilihan apa saja bisa saja terjadi, tapi kita berharap itu tidak terjadi, terutama di desa ini, karena mudah-mudahan masyarakat desa sudah sadar bahwa kalau seorang calon sudah mulai bermain dengan politik uang, dia nanti tidak akan memikirkan untuk membangun daerah itu atau desa itu. Dia setelah jadi sudah mulai pikir untuk mengembalikan modal dia selama dia
mencalonkan kemarin. Apalagi kalau tingkat desa ini kan lingkupnya kecil ya. Iya. Jadi nanti yang susah juga masyarakat desa itu. Kalau kepala desanya Sudah begitu, bermati iya, politik. begitu ADD keluar sudah mikir orang balikin modal dulu ini baru membangun desa. Nah ini yang bahaya. Ya. Potensi itu tetap ada, tapi saya berharap bahwa masyarakat akan sadar itu ya. Dia menilainya bukan dari segi uang, Bisa menilai, iya, mana bisa yang menilai benar-benar. mana yang benar-benar ingin membangun desa itu ya. Jangan sampai karena uang 50.000 100 akhirnya merusak desanya 6 tahun ke depan nanti. Tapi tidak menutup kemungkinan bang yang hal-hal seperti itu. Iya, itu bisa dipastikan ada. Ada ya, Tapi Bang. mudah-mudahan bisa diminimalisir lah, karena ada pemantaunya juga di desa kan. Mungkin bang, adakah bang modus lain selain money politik? Ada, saya kira misalnya intimidasi masih ada saya kira ya. Jadi menakut-nakuti penduduk supaya milih si A atau jangan milih si B. Kemudian ada juga kemungkinan penggelembungan suara misalnya kan. Tapi kalau itu mungkin agak kecil lah ini kemungkinannya, karena kan suaranya tidak terlalu banyak di setiap desa itu. Paling kisaran 4.000 apa sampai 5.000 kan desa ya maksimal itu. Nah ini agak sulit kalau dia penggelembungan suara. Paling yang rentan itu tadi intimidasi. Intimidasi. Iya, kan ada mungkin yang menggunakan cara-cara yang nggak bagus lah. Jadi dia mengintimidasi masyarakat supaya milih si A atau jangan milih si B. Nah kalau dulu ada modus lain Apa tuh bang? yang benar-benar judi ini biasanya mereka ya bertaruh. Ya. Nah dengan bertaruh itu nanti dia pikir kalau dia megang si A maka dia akan berjuang supaya si A menang. Akhirnya mereka yang bermain di desa itu. Itu terjadi sering di desa-desa itu. Iya. Jadi modus-modusnya seperti itu. Mungkinkah bang setelah hal itu terjadi ada sengketa tertentu? Nah, sudah bisa dipastikan itu Sudah bisa dalam dipastikan. sengketa ya. Tapi ya tergantung dengan ini lah ya, kejelian panitia, kemudian nanti di bidang PMD juga melihatnya. Karena di aturannya juga saya melihat tidak ada penyelesaian sengketa itu sampai pengadilan. Nah itu gimana tuh bang? Misal kalau ada suatu sengketa, penyelesaiannya sampai kemana nih? Apakah sampai ke pusat atau hanya ke provinsi atau bahkan daerah saja bang? Iya, kalau kita lihat di Undang-Undang Desa itu sampai dengan Permendagri saya tidak menemukan cara penyelesaiannya yang final ya, yang yang menggunakan pengadilan seperti pemilihan umum. Apakah mungkin pembuat undang-undang itu berpikir bahwa di desa itu masih mengutamakan musyawarah sehingga kecil kemungkinan akan sengketa ya. Tapi kalau kita lihat lagi di undang-undang itu dinyatakan bahwa kalau dia perselisihan dalam proses ya, misalnya terkait dengan jumlah suara, kemudian yang terkait dengan proses ya, misalnya terkait umur dan macam diselesaikan oleh panitia. Nah, tapi kalau dia sudah terkait hasilnya, ya perselisihan hasil misalnya itu diserahkan ke bupati ya. Jadi bupati dikasih waktu 1 bulan untuk menyelesaikan permasalahan itu sampai dia menghasilkan kepala desa terpilih. Nah itu yang di luar pidana. Kalau dia menyangkut pidana maka dia ke ranah peradilan umum ya. Misalnya tadi intimidasi misalnya, dia menganiaya pemilih atau memaksa pemilih maka dia masuk ke ranah peradilan umum pidana. Atau ada yang menggunakan ijazah palsu ya, atau menggunakan politik uang maka dia masuk ke ranah pidana. Nah, kalau terkait dengan sengketa pilkadesnya sendiri tidak sampai ke sana. Jadi diselesaikan oleh panitia, BPD, kemudian PMD. Kalau dia tidak selesai juga baru naik ke bupati. Sampai bupati itu harus final, harus selesai. Ya. Kalau tidak final di bupati? Nah, kalaupun mereka akan menempuh jalur hukum ya boleh saja ya. Nanti tergantung pengadilan diterima atau tidak, putuskan atau tidak. Ya. Berarti sejauh ini seperti yang Bang Su katakan tidak ada aturan khusus ataupun aturan tertulis ya Bang? Iya. Terkait penyelesaian sengketa ini sampai dibawa kemana seperti itu? Enggak. Jadi selesainya di bawah, diselesaikan oleh panitia, oleh pihak-pihak yang berkompeten. Kemudian finalnya di bupati. Kalau dia mau menggunakan jalur pengadilan diperbolehkan, tapi di undang-undangnya nggak ada mengatur itu. Mungkinkah Bang Rahman salah satunya jika ada sengketa itu terjadi? Bang Rahman salah satu yang aktor penyelesaian seperti itu Bang? Ya jadi kita kan ada urutannya. Ya.
Kalau memang ada pengaduan-pengaduan, itu ada aturan di perbuknya. Panitia kabupaten itu bisa membatalkan proses pemilihan dengan syarat dia pengajuan dari panitia desa melalui kecamatan dan baru kabupaten. Tidak serta-merta bahwa kabupaten itu bisa membatalkan kalau nggak ada laporan dari panitia desa, panitia kecamatan baru naik ke kabupaten. Berarti memang sudah ada tahapan-tahapannya. Ya, tahapannya ya. Tahapan-tahapan yang memang kalau secara desa kan diselesaikannya dengan musyawarah seperti Iya. itu ya Bang ya. Ya. Berarti nanti misal kalau tidak ada laporan ya sudah seperti sudah. dianggap Iya. selesai Iya. seperti itu. Oke Bang, balik lagi nih Bang ke persiapan nih Bang. Mama pengen tanya nih, persiapan untuk bulan November nih Bang, apakah sudah berapa persen Bang kalau dikalkulasikan seperti itu? Persiapannya sudah sesuai dengan tahapannya lah ya. Kan ada Kira-kira tahapannya. berapa persen? Sudah mencapai 50% lah. 50% Ya, sudah ya? sudah 50%. Karena sosialisasi itu kan paling intinya kan sosialisasi. Habis sosialisasi tahapannya penetapan calon, kemudian nanti mungkin masa-masa kampanyenya itu kan sudah tahapan-tahapan akhirnya. Secara administrasi yang sering betul terjadi permasalahan ini adalah administrasi. Karena pilkades di tahun 2021 ini memang berbeda dengan pilkades 2015 dan 2017. Ya. Karena perbedaannya di 2017 terakhir itu kemarin seleksi berkas itu dan penetapan calon itu ada di kabupaten. Oh, kira-kira apa? Karena COVID aja nih. Ya, salah satu ini kedua Oke. COVID. Kemudian kalau untuk tahun 2021 ini sesuai dengan pebutnya itu seleksi berkas dia penetapannya ada di desa. Oh, Artinya gitu. desa itu berdemokrasi secara penuh. Ya. Berarti masyarakat ya Bang yang atau Panitia desa yang Panitia menyeleksi desa. berkasnya, Oke. panitia desa juga yang menetapkannya. Iya. Nah, jadi panitia kabupaten itu penyelesaian secara kalau terjadi permasalahan, oleh itu pengawasan secara ketat, Iya. termasuk prokesnya di sana nanti kita lihat. Kalau misal nih Bang, ya misal kemungkinan terburuknya pada bulan November nanti COVID-19 ini masih merajalela Bang, atau bahkan masih tetap zona merah gitu Bang. Kira-kira apakah ada Bang plan B untuk hal ini? Apakah tetap dilaksanakan atau tidak? Itu yang saya katakan tadi. Ya. Kenalan kita manusia, kita tidak mau ditunda. Iya, oke. Tapi kalau dia kejadian alam yang tidak bisa kita tunda, ya seperti sosialisasi. Itu kan di luar ini angan-angan kita. Ya, tapi kalau memang nanti kondisinya memang parah dan instruksi dari pusat memang tidak ada kegiatan itu, ya harus kita tunda. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Kita berdoa saja karena ini adalah memakai uang rakyat, Benar. ya, uang rakyat, ya, APBD dan APBDes semuanya adalah uang rakyat. Jangan sampai uang rakyat sudah keluar masih hasilnya nol. Boleh tahu nggak Bang, berapa besar uang rakyat yang sudah dikeluarkan untuk pilkades ini? Kalau di kabupaten Ya. itu dana anggarannya 1,2 miliar. 1,2 miliar. Ya, minim sekali. Ya. Nah, bukan paling kecil. Oh, kecil Ya, tuh ya, kita Bang? bandingkan dengan kota-kota yang lain ya. Kalau Waikanan itu 4, sekian miliar. Pemilihan kepala desanya dia mungkin di bawah 100. Di bawah 100. Ya, kalau kita kan 143 dengan anggaran 1,2 miliar. Apakah ada pengajuan lain atau Ya. pengajuan lagi Bang? Ya, kita tidak ada kata lain harus menyukseskan ini ya, dengan kondisi yang ada. Kemudian dibantu dari desa yang bervariasi juga dan anggarannya karena ketentuannya. Mata pilih itu sampai dengan 2.000 40 juta maksimal 40 juta. Ya. Kemudian 2.000 sampai 4.000 maksimal 50 juta dan mata pilih di atas 4.000 itu 60 juta maksimal 60 juta di APBD. Sudah dikalkulasikan. Sudah dikalkulasikan. Berarti secara tidak langsung pemirsa masyarakat Kabupaten Utara tahapan-tahapan persiapan untuk pemilihan kepala desa secara serentak ini di tahun 2021 sudah terakomodir ya Bang ya. Sudah 50% Ya. terakomodir seperti itu. Boleh nih Bang, Amal pengen tahu closing statement nih Bang dari Abang terkait pilkades serentak ini tahun 2021 dan mungkin pesan-pesan Bang untuk masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Silakan. Ya, ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Oke. Karena saya Banget nih kayaknya. ya karena saya himbau pada seluruh calon kepala desa, Iya. panitia desa dan masyarakat. Ya, panitia desa, calon kepala desa dan masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan bahasa-bahasa kalau tidak ada kebenarannya. Ya, kalau memang sudah benar pasti satu beritanya silahkan tuntut kemana saja. Contoh Bang. Ya, kalau umpamanya di money politik kalian, Oke. ya,
Itu katanya kalau hukum ini nggak bisa katanya-katanya, nggak bisa katanya-katanya. Pasti ya, Ya sudah jelas ada buktinya baru kita laporkan. Kalau katanya kita malu sendiri kita melaporkan, nggak tanggapin orang karena nggak ada buktinya gitu. Apalagi yang kemarin kan di media sosial mungkin ngelihat ya, PMD itu minta setoran 5 juta per desa. Itu saya hitung 712 juta itu, kaya saya. Ya tidak seperti itu. Ya, tidak artinya itu tidak benar ya. Jadi artinya saya himbau kepada seluruh masyarakat Lampung Utara menjaga kondisi aman, damai, ya semuanya. Jaga mulut ya, Bang. Ya, semuanya kita kembalikan intinya kepada Allah SWT. Takdir di situ. Kalau memang takdirnya mau jadi kepala desa, jalannya adalah kita berusaha. Kalau memang enggak, mungkin ada jalan terbaiknya. Ada jalan lain ya Bang Iya. yang Allah siapkan seperti itu. Oke, terima kasih Bang Rahman. Kalau Bang Sul mungkin Bang ada saran ataupun pesan untuk masyarakat Lampung Utara beserta closing statement nih Bang. Iya, untuk masyarakat saya pikir memang yang tadi ya, jadi hindari politik uang. Iya. Ya. Jadi pilih ya pemimpin yang memang benar-benar ingin membangun desanya. Kan sudah terlihat sebenarnya siapa yang ingin membangun desa itu kan. Kalaupun bisa dia, menilai iya, ya, kalaupun masyarakat. dia incumbent kan bisa dilihat juga selama 6 tahun terakhir itu benar-benar membangun atau tidak. Iya. Kalau dia nggak ada kontribusinya untuk desa itu ya untuk apa dipilih lagi. Kalau dia memang bagus, ya silakan monggo dipilih lagi. Nah kemudian yang kedua, pemimpin itu cerminan dari pemilihnya. Iya. Kalau pemilihnya bagus, kemudian rasional, ya maka yang dihasilkan juga bagus. Rasional juga. Iya rasional juga. Kalau yang dia milihnya karena itu tadi ada iming-iming, ya nanti hasilnya dirasakan sendiri masyarakat bagaimana pemimpin yang dihasilkan atas pilihan yang dijanjikan dengan iming-iming itu tadi. 6 tahun loh. Iya 6 tahun dia merasakan sendiri nanti di desanya pembangunan atau tidak. Tidak, bukan Iya. waktu yang lama ya Bang ya 6 tahun itu. Nah Bang. kemudian kan ada tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Kadis, ada beberapa desa yang calonnya lebih dari 5. Nah ini kan perlu kelegoan lah ya, legowo yang kalau misalnya sudah diseleksi dia tidak lolos, ya terimalah, artinya jangan sampai berpanjang-panjang menggugat sana sini kemudian akhirnya terbengkalai semua urusan di desa itu ya. Artinya kalau kita memang tidak lolos ya artinya kita memang belum memenuhi syarat atau belum garis Belum tangannya lah. takdir. Iya belum takdir kata Pak Kadis tadi. Iya. Kan ada berapa 16 desa kalau tidak salah ya. Yang calonnya lebih dari 5 kan maksimal ya. Maksimal kan 5 calon ini. Itu ada yang lebih dari 5 artinya harus ada yang digugurkan. Nah ini kan ada tahapan-tahapannya. Kalau memang kita sudah gugur ya diterima lah. Karena mungkin kita tidak memenuhi syarat atau mungkin iya mungkin kita bukan termasuk yang terbaik dari 5 itu. Ya, saya kira itu. Oke, cukup mantap dan menarik sekali closing statement dari dua narasumber kita ini masyarakat Lampung Utara. Bang Rahman, Bang Su, terima kasih untuk kesempatan ngobrol pintarnya pada malam hari ini. Semoga tidak bosan-bosan ya Bang untuk mengedukasi masyarakat di Lampung Utara. Terima kasih Bang. Pemilihan adalah salah satu instrumen politik yang paling penting bagi rakyat untuk mengontrol pemerintah. Pemilihan juga merupakan bagian penting dari sebuah sistem demokrasi, atau dengan kata lain, pemilihan adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah proses demokrasi di dunia modern itu sendiri. Melalui pemilihan, masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih dapat mengekspresikan kepentingannya melalui isu yang bergulir dan memilih para pemimpinnya sesuai dengan kualifikasi demokratis. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Saya Amalia beserta kru yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.